Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan sharing belajar bersama terkait implementasi manajemen supervisi dalam keluarga. Kita tahu pada umumnya kita mengetahui atau mengenal supervisi pendidikan itu di lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini kita membahas terkait manajemen supervisi yang kita implementasikan dalam keluarga. Terkait ini juga ketika Ramadan seperti ini, maka aktivitas kita akan lebih fokus pada keluarga dalam ibadah bersama dan membangun komunikasi dengan keluarga. Maka tema-tema ini saya singgung, saya kaitkan dengan keluarga, sehingga manajemen supervisi dalam keluarga ini merupakan suatu proses pengawasan dan pengendalian yang tentu dilakukan di dalam keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua, atau jika ada kendala-kendala tertentu dari orang tua maka adalah dilakukan oleh pengambil keputusan yang disepakati dalam hal itu di dalam keluarga itu. Nah, tujuan utama adalah untuk mencapai goal dari keluarga itu atau tujuan dari keluarga. Tentu meskipun tidak dibicarakan secara formal sebagaimana di lembaga pendidikan, kalau kita tahu di lembaga pendidikan itu ada visi, misi lembaga seperti itu secara formal, maka dalam keluarga tidak sepraktis itu gitu ya, maka akan dibuat simple bagaimana intinya keluarga itu selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu gitu. Secara bukan tujuan ini ya, bukan tujuan pribadi tapi tujuan keluarga secara garis besarnya gitu. Jadi manajemen supervisi ini sebagai pengawasan pengendalian itu akan berproses secara menyeluruh gitu. Utamanya dalam hal ini supervisi keluarga ini menjadi urgent untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam mencapai tujuan bersama gitu. Kembali lagi, kadang-kadang anggota keluarga punya tujuan masing-masing. Itu tujuan masing-masing tentu harus disinkronkan untuk mencapai goal atau tujuan dari keluarga itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini manajemen supervisi memastikan bahwa kegiatan keluarga, hari-hari aktivitas mereka harus sejalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati bersama oleh keluarga tersebut. Dan secara umum bahwa tujuan manajemen supervisi ini secara intinya gitu ya, jadi enggak secara teknis, maka kualitas untuk mencapai kualitas hidup keluarga. Bagaimana kualitas hidup keluarga itu menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih baik, jangan hanya hidup asal hidup gitu. Ini kualitas dari masing-masing anggota keluarga, bagaimana memiliki kualitas yang bernilai, yang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai tujuan bersama tadi. Tujuan hidup keluarga ini yang sudah disepakati ini bagaimana harus tercapai. Seandainya tidak tercapai, maka harus dilakukan upaya-upaya supaya tujuan itu menjadi tercapai gitu. Jadi harus ada evaluasinya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membangun komunikasi dan kerjasama. Kita tahu kita hidup bersama dalam keluarga itu belum tentu ada komunikasi yang intens gitu. Maka komunikasi yang sudah ada
dikembangkan menjadi lebih baik. Yang belum ada koneksi atau belum ada komunikasi, maka dibangun bagaimana antar anggota keluarga itu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa komunikasi itu kadang-kadang karena kita terpisah, aktivitasnya berlainan tempat, itu pun juga harus dibangun bagaimana strategi untuk mencapai komunikasi keluarga itu. Tentang manajemen supervisi ini, Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya dalam surat At-Tahrim nomor 6 yang berbunyi bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Ini sebenarnya kita harus tersinggung dengan ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebelum menjaga keluarganya, kita harus memastikan kita sendiri harus terjaga, terpelihara gitu ya. Jadi kewajiban-kewajiban secara pribadi itu juga menjadi penting. Nah, secara pribadi itu tanggung jawab kita sebagai pribadi. Sedangkan dalam keluarga, maka pemimpin, kepala keluarga dalam hal ini, maka memiliki tugas yang penting untuk juga memastikan bagaimana keluarganya itu juga aman, sehat, terpelihara, terbebas dari siksa-siksa atau azab, atau artinya jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini karena kita juga bermasyarakat, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan syar'i, juga jangan sampai melanggar aturan-aturan pemerintah. Ini karena kita hidup di dunia, di Indonesia, tentu ya harus menyesuaikan dengan hukum-hukum yang ada di negara Indonesia gitu. Rasulullah juga memberikan pesan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ini setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka dalam hal ini, apapun yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun secara organisasi, dalam hal ini adalah keluarga, maka pertanggungjawaban itu menjadi suatu hal yang kewajiban gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana implementasi manajemen dengan prinsipnya yang saya simpelnya adalah POAK ya. Bagaimana planningnya, perencanaan, apakah perencanaan harian, ataukah perencanaan bulanan, ataukah perencanaan setiap generasi atau tingkatan pendidikan, itu harus sudah direncanakan. Organizing juga demikian, siapa yang melakukan, seperti apa pelaksanaannya itu harus terorganisir. Kemudian actuating, bagaimana pelaksanaannya itu juga harus dikawal atau dievaluasi. Dan controlling ini, nah sebagai anggota keluarga harus ada seperti pertanggungjawaban atau laporan itu dari komunikasi. Nah, terakhir, bahwa manfaat dari manajemen supervisi ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, kemudian yang kedua meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam anggota keluarga itu, kemudian yang ketiga disiplin dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Ini akan mempermudah ketika disiplin dan tanggung jawab antar keluarga tidak terjalin, maka biasanya akan seperti bullying, yang kerja itu aja, yang lain seperti mengabaikan. Nah, ini menjadi penting. Yang keempat adalah kepercayaan diri anggota keluarga. Diupayakan bagaimana antar anggota keluarga itu bisa dipercaya. Jadi tidak ada hal-hal yang dibalik atau ada hal-hal yang tidak dapat dipercaya, itu harus ditanamkan. Bisa kita tarik garis benang merah dari penjelasan ini, bahwa implementasi manajemen supervisi dalam keluarga ini menjadi sangat penting untuk ditingkatkan guna untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga dan untuk mencapai tujuan bersama. Orang tua atau pengambil keputusan dalam keluarga tentu harus melakukan perencanaan, bagaimana pengawasan, bagaimana evaluasi dan komunikasi yang efektif
untuk memastikan bahwa kegiatan keluarga berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.